Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pratama dengan NIM P3120200295. Saya adalah programmer dari subsistem Kuisoner Dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari yang saya kerjakan, yaitu sebagai programmer, yaitu pada pengembangan program adaptive e-learning. Yang saya kembangkan sendiri di sini menggunakan untuk developmentnya, yaitu menggunakan Docker. Alasan saya lebih memilih Docker dibanding SAMPP karena Docker sendiri lebih dapat dinamis karena requirement yang dibutuhkan dapat kita install di suatu kontainer tersendiri. Jadi apabila kita membutuhkan beda versi web server, misalkan atau versi PHP, kita tidak mengalami kesulitan. Jadi saya lebih memilih Docker dibandingkan dengan SAMPP. Mungkin akan saya perlihatkan untuk Dockernya sendiri seperti berikut. Ya, di sini saya menggunakan Docker. Di sini saya hanya merubah salah satu port dari Apache karena sebelumnya ini di laptop saya mengalami kendara. Saya hanya merubahnya menjadi 10081, tapi ini tidak mempengaruhi pada development karena nantinya pada development sendiri kita sudah menekan git sehingga apa yang saya rubah di sini di luar dari project itu tidak akan terpost ketika dijadikan menjadi satu melalui git. Ya. Selain itu, pada development aplikasi sendiri untuk Y itu sangat disarankan untuk menggunakan tools dari Y. Di sini ada GI. GI ini dapat mengenerate dari mulai controller, model, dan view, sehingga apa yang kita develop itu akan selalu berpedoman pada ketentuan dari Y. Di sini ada model untuk generator, ini untuk pengolahan database, chart generator, ada untuk controllernya, control generator, ada untuk view-nya, form, generator, ada extension, dan modul. Saya hanya menggunakan 4 ini, saya tidak menggunakan modul dan extension. Bisa kita start. Jadi, agar penamaan dalam setiap root juga itu sesuai dengan kaidah dari Y, generator ini juga sangat berfungsi untuk mengenerate setiap file-file yang ada dengan otomatis, sehingga kita benar-benar sesuai dengan ketentuan dari Y. Ini Android root. Nah, tanda dari kita melakukan generate dari Y sendiri yaitu pada setiap akses dari menu dari root itu sudah seperti ini. Jadi ada formatnya tersendiri. Jika itu halaman pertama itu diawali dengan indeks, halaman lainnya diawali dengan yang lainnya. Untuk penjelasan dari aplikasi Adaptive E-Learning sendiri sudah saya sampaikan pada presentasi sebelumnya pada kelompok saya, yaitu pada subsistem Kuisoner Dosen. Mungkin saya akan mereview beberapa yang saya lakukan lainnya. Mungkin dari database ini saya hanya membuat beberapa database seperti Kuisoner kategori, dan Kuisoner user. Jadi saya hanya menambahkan 3 dapel yaitu Kuisoner sebagai penampung dari kategori Kuisonernya, lalu ini sebagai penampung dari Kuisoner kategori untuk kategori dari Kuisoner,
lalu hasil dari kuesioner user, atau relasi antara actualer, kuesioner ID, dan user ID dengan jawaban dari user. Mungkin hanya itu. Untuk membedakan dari role yang dapat diakses, itu ada fungsinya sendiri dari Y, yaitu melalui dari root. Sepertinya dari root kita bisa lihat untuk member sendiri hanya dapat mengakses beberapa root saja, berbeda dengan admin yang dapat mengakses semua root. Jadi pada member sendiri kita bisa tentukan root apa saja yang dapat diakses oleh member, atau di sini student. Jadi untuk root-root yang tidak dapat diakses, maka nanti apabila member mencoba atau mungkin mengetahui root dari yang tidak dapat diakses, maka akan keluar pesan error bahwa root ini tidak dapat diakses oleh user Anda. Mungkin itu. Apabila yang lainnya, pengaturan yang saya lakukan hanya itu, yaitu mengenerate file dari G dan melakukan pengaturan dari akses root-nya sendiri atau role-nya sendiri. Ini itu saja. Untuk development-nya sama, tidak ada yang berbeda. Saya tidak banyak mengubah sesuai dengan development sebelumnya. Hanya mungkin perlu mengatur pada database yang kita sesuaikan dengan database yang kita gunakan. Mungkin selebihnya sama dengan presentasi sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.